Sudah. Enggak, maksudnya Mbak. Terima kasih ya. Gue? Apa jadi dia sih? Mbak seneng. Salah satu di antara kalian kayaknya lagi jatuh cinta. Mbak sebelum masuk ke ruangan ngeliat dia lagi video call. Sama Munir ya. Iya. Jadi kayaknya baru PDKT atau gimana ya? Doain aja putus. Doain jadian. Udah jadian belum? Lu doain putus, jadian juga belum? Jadian dulu, baru putus. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti kalau misalkan lu udah mulai video call sama cewek, dugaan istri Mbah salah. Istri Mbah mikirnya Uying. Iya, tadinya mikirnya begitu. Soalnya istri Mbah ngelihat dari pada saat Uying main futsal. Larinya beda. Iya. Lembek kayak tempe mendoan. Geol-geolnya beda. Kayak kanan buat lu, kiri buat lu, kanan buat lu, kiri buat lu. Akhirnya begitu Mbah lihat kamu video call, Mbah alhamdulillah bersyukur. Karena paling enggak akhirnya kamu sembuh. Oh enggak gitu. Oh enggak. Berarti kalau sembuh berarti bener dong. Enggak ya. Ya semoga lah. Semoga bisa segera jadian. Kalau boleh tahu siapa nama? Jangan dong, Mbak. Enggak apa-apa sebutin. Siapa nama RT-nya? Ya nama ceweknya siapa biar mungkin dia nonton. Paul. Pasar ular. Yang bener dong. Ulfa. Oh, ular pasar. Ya beda dong. Pasar ular itu tempat menjual barang-barang. Branded tapi harga murah. Ular pasar ya ular yang ada di pasar. Tapi baru kenal atau bagaimana? Baru kenal. Dari media sosial atau bagaimana? Ya, betul. Aduh. 2 bulan lagi. Ngapain, Bang? 2 bulan lagi usia dia bertambah 2 bulan. Masih bayi. Enggak. Kalau Uyingnya serius nggak sampai 5 bulan kalian pasti jadian. Amin. Ulfa ya? Ulfa atau Ulfa? Ulfa. Nggak cocok kayaknya. Kalau dia mau berjodoh sama kamu, ganti namanya jangan Ulfa. Ulekan. Paling nggak ketika namanya jadi ulekan, dia bisa masak buat kamu. Menyuguhkan yang terbaik buat kamu. Jadi ketika kamu berbuat nakal, ulekan di kepala kamu. Iya. Bukan helm. Kalau helm lain kasus. Iya, itu mah di parkiran. Iya. Nanti itu kita akan Mbah ceritakan tentang kasus anak buah Mbah. Satu lagi adalah itu lebih anarkis. Nanti di pertemuan selanjutnya. Caranya gampang kalau anak buah Mbah mau cerita gampang. Kasih bakso sama es teh manis. Sama es buah. Ngalir semua cerita. Karena biasanya kalau orang kenyang jujur. Ya kan? Ditanya pasti cerita. Nanti Mbak ceritain. Nah, sekarang kita kedatangan klien nih. Semoga kedatangan klien kali ini bisa memberikan kesegaran yang berbeda. Amin. Karena kan biasanya batangan. Iya, itu mulu. Ubi. Nah, sekarang mungkin sepertinya bunga. Bangke.
Seneng banget. Anda itu pada seneng-seneng banget kalau bunga-bunga. Enggak, dari suaranya si wanita. Nah, kita tunggu aja. Dari suaranya si cantik. Halo. Halo. Mbak pindah ya? Oh, Mbak. Sini dong, Mbak. Iya. Iya ampun, tampan-tampan sekali, Mbak. Gila. Fani lagi digombalin sama Vano. Astaga, sisirnya astaga, lipet. Motifnya. Kupu-kupu apa bunga tuh? Bunga motifnya. Mbak sih bukan masalah bunga, bukan masalah kaca, bukan masalah dilepit. Terus apa, Mbak? Dakinya. Tebal banget ya Allah ya Karim. Mbak Fani terima kasih udah hadir di sini. Sama-sama, Mbak. Luar biasa. Ditunggu-tunggu. Dirawat ya kayak cinta. Lu yang dirawat. Kayak Dirawat kayak cinta kita. Mohon maaf Mbak, di tempat praktek saya jarang kedatangan wanita. Gak apa-apa, saya senang ternyata banyak piaraan di sini ya. Ya memang. Ini tinggalnya mayoritas memang di Ragunan. Gitu. Monggo, Mbak Fani udah datang jauh-jauh, ini dibuang aja lah. Gak penting juga. Bisa-bisanya dia nyeting gimmick buat ngasih bunga. Kan kurang ajar ya. Pasti udah dipersiapkan itu, Udah Mbak. dipersiapkan. Mbak sebenarnya udah pengen begitu. Istri Mbak ada. Emang gak berani ngumpet. Jangan lupa, Mbak, istrinya satu angkatan sama saya. Iya, istri Mbak satu angkatan kuliah di Paramadina. Paramadina. Psikologi. Lu bukan Paramadina, Paramek. Ini psikologi. Jadi hati-hati. Dia sudah sarjana psikologi, berarti kan bisa menilai. Bisa ngeliat nih, ya gangguan-gangguan mental yang terjadi sekarang ini bisa kelihatan. Oh, mereka mayoritas nggak ada gangguan mental. Tapi? Gangguan dalam rumah tangga. Gitu. Gak usah pada sedih loh. Kamu udah nikah, Beb? Kok lu tahu dia baby air? Baby itu maksudnya sayang gitu. Iya. Fani ini kayaknya banyak salah sama orang tua. Kenapa emang? Ya ini begini dipanggil baby. Seneng lo ya? Iya udah mulai kesirap. Lama-lama mulai kurang ajar. Udah mulai terlalu confident gitu. Mbak nggak suka. Tahan, Mbak. Ada, masih ada ya? Aman ya? Aman. Iya dia nggak ngintip CCTV ya. Ngerinya mantul ke kamera. Bapak nih, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan Ya sama saya. sebenarnya bingung banget sih Mbak, selama ini tuh kayak galau banget, kepikiran banget sampai nggak nemu jawabannya. Makanya mau datang ke sini tuh pengen nanya sama Mbak. Boleh, monggo. Jadi tuh aku bingung ya Mbak. Kan ada makanan namanya mie goreng Mbak. Iya. Kenapa dalam proses masaknya tuh direbus Mbak? Ini orang ketiga yang nanya. Mie goreng dimasak. Saya bukan orang ketiga Mbak. Sudah. Ada ibu negara. James bisa diajak ngobrol di bawah. Jadi menurut Mbak itu udah kamu tuh penanya ketiga sebenarnya. Oke. Jadi udah ada yang pernah nanya dan sampai sekarang sebenarnya Mbak belum bisa dapat jawabannya ya. Kenapa mie goreng direbus? Ya. Sebenarnya kenapa mie goreng direbus? Ini Iya, Mbak. mungkin salah di awal dari ketika mie goreng ini keluar. Karena pasti menurut Mbak yang pertama kali keluar adalah mie rebus. Dibikin variasinya mie goreng. Ya, nah ketika mie goreng dibuat, kan biasa gini, kita tukang nasi goreng, biasanya ada mie rebus, ada mie goreng. Nah, kalau dia mau bikin
Ini gue mau jawab kemana? Saya nungguin nih. Iya. Nungguin. Padahal kita udah serius banget nih. Iya. Tapi pertanyaannya kan emang ngeselin ya, menurut Mbak. Jadi Mbak menurut Mbak ya gimana ya? Ntar dulu ya, Mbak coba cari tahu ya. Ini jawaban ketiga nih, Mbah. Iya. Jawaban ketiga dan tiga-tiganya nggak nemu. Menurut Mbak memang salah di awal aja. Mungkin dibilang mie goreng itu karena penyajiannya, bukan cara masaknya. Seperti digoreng, artinya tidak tanpa kuah. Kalau mie rebus dengan kuah, mie goreng tanpa kuah, itu aja sih sebenarnya. Ya kalau gitu ngomong aja mie tanpa kuah, kenapa harus mie goreng gitu loh? Juga tuh. Kepanjangan. Bang beli mie tanpa kuah. Belum tentu, kepanjangan nggak Beb? Enggak kan? Kalau dia nggak kepanjangan, nggak ada. Bukan nggak kepanjangan, dia nggak ada. Dia nggak ada. Mie tanpa kuah kepanjangan. Makanya dibilang kan simple. Kalau di dalam jenis pemasakan itu ada rebus, ada rebus, ada goreng. Gitu aja. Ayam rebus, ayam goreng. Nggak ada ayam tanpa kuah, nggak ada. Gitu nasi rebus, nasi goreng. Oh, tapi Ya kan kayak nasi direbus kan. Benar. Iya. ayam saus Padang tapi bikinnya di Jakarta. Kenapa coba? Ayam saus Padang kan banyak tuh, kayak di seafood tempat makan ayam saus Padang. Tapi bikinnya masa di Jakarta? Di Padang dong, Mbak harusnya. Gimana? Gini loh. Ayam saus Padang. Iya. Itu kan saus Padang. Iya, betul. Sausnya. Oh iya, betul. Asalnya dari Padang. Iya. Nah, tuh saus merantau ke Jakarta. Bawa tas. Ya. Kebayang nggak saus bawa tas? Hah? Udah lembek, cair bawa tas. Lu bayangin, tasnya malah padet, sausnya malah cair. Kebayang ngerantau dari Padang. Nah, datang ke Jakarta itu udah ada namanya saus Padang. Yang memulai pertama kali mungkin ya orang Padang. Tahu dari mana? Lah saus Padang. Kalau saus Tegal baru yang mulai dari orang Tegal. Gitu. Sesimpel itu aja menurut Bang, kok aku malah dimarahin sih? Sama cewek. Boleh Bang ngomong satu kata? Apa? Anjing. Gila ya kalian ya. Udah mulai membangkang ya. Emang bener-bener katanya ya. Peperangan bisa terjadi gara-gara wanita. Terbukti mulai sekarang. Oh, apa lo? Gue nyerah. Ah, nggak ikutan ntar WhatsApp. Bagus Bon. Bener, kita harus dukung Fanny pasti gitu. Saus Padang itu asalnya dari Padang, dibawa ke Jakarta. Jadi seperti ya kayak gimana ya, menu masakan daerah dibawa ke Jakarta. Kan kayak warteg lah. Warteg warung Tegal, banyak di Jakarta. Ya kan? kenapa? Nah, ya karena itu namanya pelebaran usaha. Enggak, bilang suruh ganti nama deh, Mbak. Jadi apa? Warteg Jakarta? Ada Tegalnya dong. Warjak kalau mau, kalau nggak Warta, warung Jakarta. Nggak usah marah-marah. Kan aku nanya. Istri masih di sini. Oh aman. Kok aman? Aman nih maksudnya ada. Lu ngebelain gua apa gimana sih? Enggak maksud Mbak gitu. Kalau warteg itu kan perluasan dari rumah makan Padang nih, sama rumah makan Padang sama warteg sama gitu, dibuat asal mulanya dari Padang, asal mulanya dari warteg, dibawa ke Jakarta. Di mana-mana ada. Semua daerah warteg pasti ada. Iya, ada. Bener gak? Yang anehnya warung nasi Padang di semua daerah ada, di Padangnya malah nggak ada. Bener gak? Nasi kapau. Iya, nasi kapau. Beda. Itu maksud Mbak, tapi asal mulanya dari Padang. Logis. Iya logis. Terus Mbak mau nanya, nih misalnya ada ikan, Ya. Nah ikannya ini dia sekolah nih Mbak. Terus ikannya dia sekolah ngambil jurusan marketing. Bisa nggak dia jadi iklan? Ikan jadi iklan. Ikan sekolah. Pernah aku dengar ceritanya kayak gitu. Ikan sekolah marketing. Berubah gak jadi iklan.
Gitu maksudnya. Paham nggak lo? Kalian nyampe kan sama cara Oh, ngomong? nyampe. Nyampe. Kalian ngerti kan? Ngerti banget. Makasih ya. Hei, lu playgroup aja DO lu. Pada sosok ngerti lu. Kampret lu ya. Besok-besok gua nggak ada undang-undang minta tamu kayak gini. Terganggu konsentrasi pada ya. Enggak, menurut Mbak ikan juga nggak make sense sekolah buat apaan. Terus kalau menjadi iklan ya benar. Kalau ngomongin dunia marketing, iklan adalah cara mempromokan sesuatu supaya orang melihat akhirnya membeli produk-produknya. Ikan tidak ada hubungannya sama iklan. Ikan itu boleh sekolah dong, Bang. Anjing aja di sekolahin, masa ikan nggak boleh sekolah? Iya betul, cuma masalahnya gini, ketika lu sekolah, tiba-tiba sekolah lu kebanjiran, lu pada masuk sekolah gak? Enggak. Apalagi ikan. Ikan tiap hari, tempat sekolahnya kebanjiran. Penuh dengan air. Libur terus. Kecuali tuh ikan sekolahnya di darat. Aman. Lu aja sekolah, begitu banjir gak sekolah, libur. Apa kabar ikan? Yang sekolah di dalam air. Pasti gurunya bilang, seumur hidup libur. Gak bisa sekolah. Mukanya so lurus. Datar aja orang lagi kesel. Segala ikan lah sekolah. Ikannya udah tumbuh besar dimakan ujung-ujungnya gitu. Tapi yang penting asal jangan ikan-ikan yang memang dilindungi. Gitu. Oh gitu. Ya kayak ikan tetangga saya itu dilindungi. Kok bisa? Lah kan punya dia bukan punya saya. Jadi dilindungi. Dilindungi loh pasti. Lah bapak siapa mau ngambil? Pasti dilindungi. Gitu. Aduh, paham nggak maksudnya Mbak? Terima kasih ya. Gue? Apa jadi dia sih? Persaingan ketat kayaknya nih. Makasih ya. Yang penting kalian paham aja apa yang tadi pertanyaan aku. Nah terus aku mau nanya lagi nih. Rumah tangga pada kacau aja berapa. Kan biasanya kalau misalnya kita mau nanam sesuatu tuh dari biji cabai ditanam terus bisa tumbuh kan cabai di tanah gitu kan? Iya kan? Betul, Iya kan? betul. Nah kalau misalnya kita makan cabai sama biji-bijinya tumbuh nggak di perut kita tuh pohon cabainya? Gini ya, jangan semua dianalogikannya sama Mbak Fani. Ketika biji cabai ditaruh di tanah dia tumbuh karena ada apa di tanah? Ada zat-zat yang bisa. Nggak usah ikut campur. So bakteri. Bakteri malah bisa bikin makhluk hidup mati. Dia malah bikin hidup gimana sih? Bakteri. Dia mungkin karena sering dagang Yakult kali ya. Beda, bakterinya beda. Iya, usus 12 jari. Jangan ngalihin pembicaraan dong, Mbak. Oke, siap. Nggak ada yang ngalihin pembicaraan. Jadi, menurut Mbak, memang biji cabai ditaruh di tanah itu bisa tumbuh. Karena memang kalau yang di tanah itu kan mengandung berbagai macam zat-zat yang bisa membuat sesuatu menjadi tumbuh. Di Indonesia tuh luar biasa loh. Ditanam apa aja bisa tumbuh. Benar. Kayak, iya. Kayak waktu itu Mbak pernah lihat nih, ada satu lapangan gede, iya kan? Ditaruh besi, jadi gedung. Gila. Bangunan, Pak. Proyek. Tumbuh. Iya tumbuh. Awalnya kecil dong. Iya. Lama-lama gede, bener gak? Tuh Bener. kan berarti bisa tuh tumbuh di sini kalau misal Ya ditanam. tidak bisa dong. Kebayang kalau misalkan biji cabai dimakan, terus tumbuh di sini. Yang dibayangin adalah siapa yang mau metik di dalam? Hah? Ketika cabai tumbuh di tanah, ada yang metik, ya panen, dijual di pasar, Keramat Jati dan segala macam. Buat tahu goreng, buat tahu isi. Yuk makan yuk. Jadi lapar. Bapak ini sih. Jadi maksud Mbak ya nggak bisa. Itu maksudnya balik lagi. Ketika kita masuk ke dalam perut, berarti di dalam perutnya ada zat-zat kembali yang justru bukan menyuburkan biji-biji itu, tapi melumat biji-biji itu dan akhirnya nanti dikeluarkan menjadi sisa-sisa yang dibilang sebangsa dia. Ya, dia tahu maksudnya. Ya, oke, Tai paham. Ya, itu jawabannya. Oke, Tai paham ya. Gitu loh. Maksudnya bukan ngatain dia. Mbak nggak ngatain dia gitu. Sebenarnya kalau ada biji cabai enak nih kita coba. Ya kan? Siapa tahu bisa tumbuh.
Ya lu kan pada belain nih. Ayo ada yang mau nyoba gak? Ada yang mau nyoba gak? Taruh biji cabe, sepengetahuan Mbah sih nggak ada mau makan apapun. Bahkan kadang-kadang Mbah dulu nih waktu masih kecil, sok-sokan. Makan apa? Tahu makan ini nih. Rambutan. Sama biji-bijinya. Bukan keselak. Nggak bisa bokeh. Jadi harus dicongkel atu-atu dari. Iya karena susah itu sakitnya luar biasa. Kesumbat. Ada barang-barang atau benda-benda yang tidak bisa dilumat atau dihancurkan dicerna oleh usus kita. Nah, biji cabe masih bisa dicerna, tapi berefeknya mungkin agak buruk. Kenapa kucuk-kucuk mata? Agak buruk adalah mungkin buat pencernaan jadinya bisa jadi radang. Makan rambutan numbu rambut. Apa? Makan rambutan numbu rambut. Nih, tadi kan makan rambutan waktu kecil, nih numbu rambut. Enggak ada. Ya nggak apa-apa. Mbak mah orangnya jujur. Mbak mah tahu maksud dia mah ngatain. Bukan ngasih informasi. Mbak tahu dia ngatain Mbak sebenarnya. Dia rambut, Pak, bukan bijinya. Nah ini biji cabai awalnya. Bangke ya lama-lama ya. Kurang ajar emang makin gak sopan sama gua. Itu menurut Mbak. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, nggak Ngapain? apa-apa. Mau ngapain emang Mbak kalau nggak ada? Aduh. Jangan suka nantangin. Ayo, urusan kita. Nah gitu dong, ngerti dong. Mau ngapain Mbak kalau nggak ada Mbak? Panggil Bun. Emang lu kauki? Bun aja lu. Oke lah, kalau udah gak ada pertanyaan lagi Mbak Fani, kita ada pertanyaan dari Mbak Kekok di rumah. Oh, Kita coba jawab bersama-sama nih. oke. Coba gedein. Nih dari Adil Arifin, Mbah mau nanya, kalau ada tanah liat di dekat kita, itu si tanah liatin siapa Mbah? Lihat kita apa lihat yang lain? Sobi aku nih. Sobi aku nih. Tanah liat gini. Liat itu begini, secara bahasa Indonesia ya. Widih. Ini kita harus bedakan ya. Wih, serius? Liat itu dia apa ya? Mudah Menggeliat. dibentuk. Nah, seperti menggeliat. Menggeliat? Nah, Iya kan? dia menggeliat, Mbah yang menggelinjang nih. Ikutin aja terus. Iya. Seperti buku-buku zaman dulu. Nah, kalau tanah liat itu artinya tanah yang mudah dibentuk, tanah yang mudah digoyangkan, tanah yang mudah artinya tidak kaku. Lentur, betul. Nah, memang di bahasa Indonesia juga ada kata yang namanya lihat. Itu dua hal yang berbeda. Lihat sama lihat. Walaupun orang Indonesia nyebutnya tetap lihat. Iya. Jadi bukan berarti ketika ada tanah liat tuh tanah ngeliatin kita. Tuh tanah nggak ngeliatin siapa-siapa. Kalaupun sampai ada tanah liat ngeliatin lo, sebenarnya tuh tanah liat berpikir. Sampai lu berpikir kalau tuh tanah liat ngeliatin lu. Nah, tuh tanah liat berpikir bahwa ini orang nggak punya otak. Tanah liat kok ngeliat. Terus kalau tanah subur fotokopi. Bukan. Nah iya kan, subur kan tempat fotokopi. Apakah tanah subur jadi tempat fotokopi? Kan enggak. Gitu loh maksud Mbak. Selanjutnya, kecil banget. Coba, monggo dibaca. Mbak mau nanya kalau orang ketempelan setan itu nempelinnya pakai lem apa ya Mbak? Ketempelan setan. Densu Pratama. Nih kalau ada orang ketempelan setan, ditempelinnya bukan pakai lem. Tapi upil. Ya, biar sekalian taruh di bawah meja tuh setan. Ya kalau ketempelan setan nggak pakai lem lah. Itu kan dia seperti pakai nasi ya Mbak? pakai nasi, pakai lidah. Kayak amplop sekalian. Ketempelan setan tuh maksudnya berinteraksi dengan makhluk halus. Udahlah, nggak usah ngebahas itulah. Mbak takut. Di ruangan ini suka ada, udahlah. Kita pertanyaan selanjutnya. Nggak usah wow. Victor Andreas, Mbah mau nanya dong, kalau punya pacar orang Jawa Timur terus saya dari Jawa Barat, enaknya COD di mana ya? Tipek second gua kasih tahu ya. Dicolok-colok udah kagak bisa. Nggak bisa. Dikocok dulu gitu kan? Iya maksudnya. Iya dikocok. Iya bener kan? Karena kan kalau udah dikocok keluar tuh putih. Ya kan tipek. Lu pikir? Nah, ditekan dulu. Ininya tipeknya. Tipeknya. Iya benar Udah mulai gak jelas. Kita lagi ngebahas tipek. Jangan arahin ke ya.
Jadi kalau orang Jawa Timur pacaran sama orang Jawa Barat nggak perlu, enaknya COD. Kalau COD kan berarti bukan masalah ketemuan. COD itu cash on delivery. Berarti ada transaksi di situ. Kalau sampai bertanya COD, Anda pacaran atau bookingan? Gimana sih pacaran COD? Kalau pacaran langsung datengin tempatnya, ketemu orang tuanya, booking orang tuanya, booking tanggal, tanggal pernikahan. Benar. Gitu. Selanjutnya dari Santri Putrama. Bahasan mau tanya, kalau garam dicampur ke air keran, apakah airnya disebut air laut karena Karena rasanya sama-sama asin. Bisa jadi sih menurut gua. Enggak ya? Enggak dong. Emang kadang-kadang kan Tuhan adil. Dikasih cantik, gak dikasih otak. Tahu aja sih, Mbak. Mendingan Mbah. Enggak dua-duanya. Nggak dikasih ganteng, nggak dikasih otak. Kalau garam dicampur air keran, apakah airnya disebut air laut? Ya enggak, air asin aja. Air laut kan itu garamnya memang alami. Bahkan itu garam itu terbentuk dari uapan yang naik ke atas, ya kan? Gitu. Kena sinar matahari menguap ke atas, kembali lagi jatuh ke bawah hujan. Nah itu jadi garam lagi, gitu. Menurut Mbak ya. Belum tentu juga Mbak bener loh. Belum tentu juga Mbak bener ya. Ya yakin airnya dikeringin garamnya gitu. Itu asalnya dari situ kalau nggak salah. Jadi air keran tidak bisa disebut sebagai air laut. Betul. Selanjutnya, karena kalau air keran tuh biasanya mungkin bisa terjadi karena tuh air habis main bola. Terima kasih. Ya. Dari Jayadi, Mbah mau tanya, siapa Jayadi? Emang ada? Oh lu Jay. Sok-sokan nanya lu. Mbah mau nanya, mata air kan keluar dari dalam tanah ya. Kok saya perhatiin nggak ada matanya ya? Coba Mbak cariin, kalau udah ketemu kasih tahu saya. Nyuruh. Mata air. Iya, wah. Serius. Jangan diarahin gitu Mbak Fani. Iya. Kalau diarahin serius, Mbaknya jadi makin mikir. Ini Mbak berusaha menjawab sesimpel mungkin. Kenapa dibilang mata air? Kalau mata air itu gini. Mata tuh seperti layaknya sumber. Oh, mata, sumber. Sumber air. Mata. Ya, sumber air sodekat. Lagi latihan tante. Ya, maksudnya tantenya ngasih tahu sumber air sodekat. Tapi si ponakannya bilang lagi latihan tante. Gak bisa dulu ngambil air. Kenapa jadi ke situ sih? Mata air keluar dari tanah memang nggak ada matanya. Kenapa dibilang mata air? Karena itu bisa dibilang sesimpel gini. Mata itu kan sumber tempat di mana dari tubuh manusia yang mengeluarkan air selain kelamin. Betul gak? Karena kelamin kan keluar air seni. Tapi kalau mata keluar kenapa air. nggak pori-pori gitu Mbah? Ngomongnya pori-pori kan mengeluarkan keringat. Oh iya. Iya, kenapa ke situ arahnya ya? Kenapa sih? Karena yang paling jelas kelihatan keluarnya dari situ. Kalau keringat kan gak tiap hari dong keluar. Betul gak? Kalau kalian gak olahraga, gak beraktivitas keras, gak keluar keringat. Apalagi AC, kecuali kalian kepanasan gitu. Nah, yang paling make sense adalah dari situ. Nah, air mata keluar dari mata. Betul. Gitu. Nah, makanya dibilang mata air. Sesimpel itu menurut Mbah. Kalaupun gak nyambung, ya memang itu. Niatan Mbah seperti itu. Air mata tuh keluar dari mata. Betul. Kalau dari hidung kenapa nggak bilangnya air hidung? Kenapa dibilangnya ingus? Itu istilah. Ya, jadi pertanyaan. Sepertinya menurut Mbah itu adalah istilah kedokteran. Nggak mau. So, Anda pernah gak mencium bau ingus? Pernah? Iya kan? Iya. Iya kan? Iya dong saya. Pernah. Sayang lu. Jadi ingus itu sebenarnya asal mula dari apa ya? Awalnya tuh belum ada nama. Keluar dulu cairan. Oh ya? Dipegang, dicium. Ingus. Ih, bau angus gitu.
Makasih. Udah membuat Mbak berpikir. Terima kasih Mbak Bani. Pertanyaan terakhir. Hah? Ini pertanyaan terakhir. Nggak ngasih tahu anjing. Bos lo. Udah nggak usah nanya-nanya lo.